Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa kabarnya jamaah? Alhamdulillah baik. Ini yang sebelah kiri dari mana jamaahnya? Wonosobo. Masya Allah. Wonosobo, Jawa Tengah. Tepuk tangan dulu. Tangan dulu dong, Masya Allah. Cianjur, boleh tepuk tangannya untuk Cianjur juga dong. Ini yang sebelah kanan juga sama ya Bu ya. Wonosobo dan Cianjur. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk jamaah Islam itu indah. Masya Allah. Jamaah. Yeay. Katanya nih ya, banyak yang bilang kalau single parent atau single mom itu hidupnya bebas. Emang iya Bu? Emang iya Pak? Ada yang bilang enggak, ada yang bilang iya, ada yang ketawa-tawa. Tapi kenyataannya tuh seperti apa ya jamaah? Atau malah berbanding terbalik ya Bu ya, daripada bebas tapi malah banyak ujiannya. Bisa jadi ujian tuh datang dari omongan tetangga. Terus bisa jadi dari mana lagi Bu? Dari kebutuhan anak ya Bu ya. Terus bisa jadi dari mana lagi? Dari ujian mungkin mencari pasangan yang baru. Nah, kira-kira di sini ada nggak yang jadi single mom atau single parent Bu? Ada, Masya Allah. Kira-kira Angkat tangan Bu, yang single mom. Boleh tuh, boleh tuh. Single parent. Itu single parent yang nanya langsung loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini. Oh pas banget ya. Wah, Masya Allah. Oh, kalau misalnya yang single father di sini ada. Mohon izin. Masya Allah. Nah, jadi ternyata memang di sini pun jamaah ada yang single mom, ada yang single father. Makanya nih hari ini kita akan membahas tema single mom. Allah yang kuatkan. Masya Allah. Tepuk tangan dong untuk tema kita hari ini jamaah. Nah, sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, akan ada video yang mau kita tonton bersama nih jamaah. Tentang ibu minta izin menikah lagi sama anak. Seperti apa? Berikut tayangannya. Masya Allah. Terharu. Iya, gimana Kenapa saya Ustaz? tidak ngomong dari dulu gitu ya? Ya Allah, mari kita doakan bersama ya jamaah. Mudah-mudahan Ustaz Maulana yang terbaik ke depannya. Amin. Tapi yang namanya jodoh kan takdir dari Allah. Betul. Karena kita tidak tahu. Dan kepada semua anak-anak, jangan pernah menghalangi jodoh orang tuanya. Masya Allah. Karena kenapa bisa jadi itu adalah untuk membentengi diri dari perbuatan dosa. Masya Allah, terima kasih Ustaz Maulana. Sekarang Saskia mau tanya sama Bunda, mohon izin, Boleh cantik, Bunda. ya Allah. Ini juga di sebelahku ini single parent, keren banget. Boleh tepuk tangannya dong jamaah. Terima kasih. Bunda Saskia Ya. mau tanya nih, Ya. banyak yang menanyakan kalau seorang ibu ditinggal suami lebih baik fokus membesarkan anak atau mencari pasangan baru demi si anak ini mendapatkan sosok ayah. Baik. Mohon izin tausiahnya Bunda. Baik, terima kasih. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan guru-guru kami semuanya dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dimanapun berada, sebelum kita membahas materi ini yang luar biasa, kita bersolawatan dulu yuk. Ya. Siap. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berbicara tentang single parent itu adalah memang takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak?
Tetapi ketika ditinggal oleh pasangan hidup kita yang telah Allah berikan, itu ada dua. Pertama, ditinggal punten karena berpisah, bercerai atau talak. Kedua, ditinggal karena wafat. Ketika seorang istri ditinggal oleh suami, maka ada dua pikiran yang ada dalam hati seorang ibu. Satu, menikah lagi atau mengurus anak. Biasanya kalau single parents itu ada di hati tuh ingin punya pasangan lagi. Tapi banyak pertimbangan bagaimana anak ini. Jadi ada yang fokus untuk membesarkan anak saja. Kalau misalkan merasa diri ada lagi pasangan yang baru dan cocok, nggak apa-apa seperti yang tadi ditayangkan kan, minta izin kepada putrinya, betul tidak? Tapi kalau misalkan memang betul-betul single parent ini, saya mau membesarkan anak dulu. Gampang nanti kalau untuk cari pasangan baru. Sebab apa? Suami sudah tidak ada, berarti tanggung jawab seorang anak itu adalah tanggung jawab ibu. Disitulah kita harus banyak menilai positif kepada yang merasakan single parents. Jangan sebelah mata. Mengapa ini belum menikah lagi? Mengapa itu mau menikah lagi? Ada dua faktor yang menyebabkan. Satu, karena butuh. Dua, karena belum membutuhkan. Karena bisa, karena mampu. Maka berjalan aja. Seperti air, Allah akan berikan yang terbaik. Amin, Betul tidak? amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih banyak Bunda. Boleh tepuk tangannya jamaah. Tuh jadinya merdu banget tadi kita sholawatan bareng ya. Nah sekarang Saskia mau tanya sama Ustadz Syam. Mohon izin Ustadz Syam. Siap Saski. Jadi Ustadz Syam, kalau seorang single parent itu menikah lagi. Yap. Tapi anaknya tidak cocok dengan sang ayah atau sang ibu barunya. Waduh. Jadi siapa yang harus diutamakan? Sedangkan misalnya seorang ibu yang single parent itu kan juga butuh pendamping, juga butuh suami. Dia punya imam baru. Betul banget, dan suami juga mungkin butuh seorang istri. Punya untuk makmum yang baru. Betul banget, nah itu bagaimana? Mohon izin tausiahnya Ustaz. Terima kasih Saski, tapi guruku Ustadz Maulana, Bunda, para alim ulama yang belakang Allah Subhanahu wa taala, para jamaah. Kita buka dengan membaca Al-Qur'an surah Al-Ahqaf ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Allahumma arhamna bil Quran. Tersirat dalam ayat ini bahwa hatta idza balagha asyuddah, lelaki yang sudah mencapai usia dewasa atau seseorang yang sudah mencapai usia dewasa, wa balagha arba'ina sanah, wabil khusus di usia 40 tahun, lalu mereka mestinya banyak-banyak mensyukuri nikmat Allah yang ada pada dirinya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, bantu aku memandang nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Pasangan yang baru, kemudian punya anak keturunan, itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mesti mensyukuri itu semua. Tinggal bagaimana skala prioritasnya. Yang mana yang lebih prioritas sekarang? Sang anak kah atau sang pasangan yang baru kah? Sebenarnya dalam agama sudah diatur tugasnya masing-masing. Ketika menjadi seorang istri, tugasmu apa? Ketika seorang menjadi istri, dia tugasnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan, taat kepada pasangannya, taat kepada imamnya,
baik itu dia adalah seorang imam yang baru ataupun imam yang sudah lama atau yang sudah meninggal dunia, dia taat kepada suaminya, maka subhanallah dia adalah seorang istri yang solehah. Kepada anak dia pun punya kewajiban, tapi kepada anak ini punya batas waktu. Kalau anak perempuan sampai dia menikah, kalau anak laki-laki sampai dia dewasa atau sudah bisa mencari untuk dirinya sendiri. Maka anak-anak yang telah dewasa pun jangan sampai menjadi penghalang daripada jodoh orang tuanya. Karena kita tidak pernah tahu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu menyampaikan, seandainya saya tahu sisa umur saya, maka ibadah yang mau saya lakukan adalah menikah. Kita nggak pernah tahu niat orang tua kita menikah karena ibadah. Kalau kita menjadi penghalangnya, maka subhanallah jangan sampai kita ngalangin orang ibadah. Iya betul, nauzubillah. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Boleh tepuk tangannya jemaah. Ustadz Maulana. Iya. Mohon izin. Apa itu? Aku tuh suka heran karena banyak orang yang statusnya itu single mom. Malah dituding sebagai pelakor. Aduh, itu pasti rasanya sakit banget. Inilah resiko kalau orang menjanda. Oh gitu. Ingat ya, Ustadz. janda meninggal suami itu disayang. Oh gitu. Sayang pasti. Oke. Janda ditinggal karena cerai, itu yang senantiasa Waduh. omongan. Itu netizen. Kenapa bisa? Mau tahu? Mau tahu. Mau tahu? Karena ternyata kita bahas setelah yang satu ini. Jamaah. Alhamdulillah. Apa sih tanya-tanya gitu? Kenapa? Karena aku mau tahu. Yuk datang ke Trans TV Festival Volume 3, konser musiknya Trans TV. Gratis. Jumpa artis program-program Trans TV. Dimeriahkan artis-artis ternama. Dipandu Rian Ibram. Dan serbu puluhan kuliner viral. Gas seru-seruan seharian bersama orang tercinta. Di Trans TV Festival, Sabtu 4 Oktober mulai jam 6:30 pagi, gratis di lapangan Sunburst BSD.